lagi di acara kita Sibisik Bincang Asik bersama narasumber kita yaitu Kak Yurista Fatina. Nah, di sini kita suruh Kak Yurista dulu untuk perkenalkan diri bagi yang belum tahu karena pasti kalian sebagian sudah ada yang tahu dan tidak asing dengan Kak Yurista. Oke, kita suruh langsung aja di Kak Yurista untuk perkenalkan diri ya. Oke, baik Kak Desri, izin untuk memperkenalkan diri Kak ya. Halo, perkenalkan saya Yurista Fatina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di semester 7 nih, sama seperti Kak Desri. Nah, kita sekarang sudah semester 7 ya buat teman-teman yang belum tahu. Nah, di sini kita akan berbincang tentang karya tulis ilmiah yang dimenangkan oleh Kak Yurista dalam tingkat nasional. Oke, sebelumnya nih Kak, saya mau nanya nih ya Kak, sejak kapan Kakak tertarik di bidang menulis sampai pada akhirnya Kakak mengikuti ajang karya tulis ilmiah? Oke, menyukai di bidang ajang penulisan Kak ya, karya tulis ilmiah itu di kuliah ini. Dulu tuh di SMA mau coba tapi masih takut. Aku bisa nggak ya nulis, mager lah. Tapi pas kuliah terjun juga di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu membuat saya untuk mencoba dan penulisan Kak. Jadi Kak Yurista ini tertariknya semenjak Kak Yurista di kuliah karena di SMA sebenarnya Kak Yurista ini ingin mencoba namun ada rasa takut. Jadi itu sebenarnya harus dilawan ya Kak. Benar. Nah, untuk selanjutnya kendala apa? Apakah ada kendala di saat Kakak membuat karya tulis ilmiah? Oke, kendalanya itu pertama adalah mengumpulkan sumber-sumber yang akurat. Karena kan karya tulis ilmiah penulisannya harus ilmiah, di mana sumbernya itu akan dilihat oleh penilai atau dewan juri, betul nggak sih ini akurat nggak sih? Jadi dilihat dari sumbernya ya Kak. Nah, apa aja nih Kak persiapan Kakak dalam mengikuti karya tulis ilmiah sembari adik-adik yang ingin mengikuti akan mempersiapkan juga nih Kak? Pertama itu adalah niat. Karena kalau tidak ada niat ya tidak akan terjalankan. Jadi yang pertama, kalau dapat dosen pembimbing dalam lomba, mending mengatur jadwal. Tapi kita harus siap dulu nih karya tulis ilmiah kita, dan melihat lagi persyaratan apa aja yang dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah oleh panitia. Seperti misalnya bab 1 adalah latar belakang, rumusan masalah, lembaran itu biasa dibatasi kan karya tulis ilmiah itu nggak boleh lebih dari 20 lembar. Jadi kita tidak boleh lebih, kalau kita lebih nanti kita tidak masuk penilaian dalam dewan juri. Selain itu nggak ada lagi nih Kak? Mungkin ya itu persiapan sumber-sumber tadi agar lebih akurat, dan pokoknya saling konsultasi sama dosen pembimbing Kak. Jadi kita selain itu kita juga harus ada konsultasi ke pembimbing agar lebih akurat ya Kak. Nah, apakah ada kata motivasi yang Kakak sisipkan nih di dalam karya tulis ilmiah Kakak? Ada, itu di bab 3 di bagian saran. Di mana di saran itu kan dengan tema kemarin dapatnya itu lomba karya tulis ilmiah transformasi pendidikan di era Society 5.0, di mana sarannya saya buat sebagai pendidik, kita yang menjadi seorang guru nih, pendidik, kita harus memanfaatkan era digitalisasi pada saat ini untuk mengajar ke anak-anak nanti, peserta didik di sekolah. Karena kalau hanya memakai textbook seperti guru-guru kita yang ngajar sekarang atau yang guru-guru lama, itu nanti akan kasihan siswanya kalau tidak dikenalkan. Karena masuk dunia perkuliahan kita kaget kan, biasanya tiba-tiba ada Zoom, ada ini. Nah, pada saat kuliah ini kita baru belajar yang seperti ini nih gitu. Jadi kita perlu mengenal tuh apa platform gitu, seperti platform digital dalam penyusunan materi yang bisa diakses sama peserta didik lainnya. Ya, biasanya itu juga sudah dikasih ke siswa-siswa, bahkan SD saja sudah memakai gurunya memakai platform PowerPoint untuk dalam mengajar gitu. Bahkan SD saja berarti SMP dan SMA sudah masuk ke dalam itu. Apalagi kita yang sudah kuliah. Jadi kita harus mengikuti era digital yang semakin maju. Ya, semakin maju, benar. Nah, pengalaman apa yang mengesankan saat Kakak mengikuti lomba karya tulis ilmiah? Apa nih pengalaman Kakak? Pengalaman yang berkesan itu pada saat lomba karya tulis ilmiah ini juara 1, yang dimana itu effortnya, waktunya tuh hampir 1,5 bulan. Pertama ada namanya izin Pak Hari, di beliau yang ngasih informasi itu saya ikut, Kak Yurista ikut.
besok buat dulu karya tulis ilmiahnya, revisinya banyak seperti ini seperti buat skripsi sebenarnya. Ternyata agak sedikit ya baru perjuangan, tapi perjuangan itu akan membuahkan hasil. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang dan kita niat, nah pas itu kita menjalani itu nggak beban, malahan semangat kan, kita penasaran apa sih yang bagus seperti ini, seperti apa dalam membuat kalimat, kohesi dan koherensi itu diperhatikan. Oh gitu ya Kak. Bagaimana tips nih untuk kakak dan tips dari kakak untuk adik-adik yang ingin mengikuti ajang karya tulis ilmiah? Seperti kakak kan sampai bisa memenangkan nih juara 1 teman-teman, juara 1 di tingkat nasional. Oke, tipsnya itu yang pertama, rajin-rajin lihat perlombaan, misalnya di Instagram tuh ada, coba-coba dulu atau ikut yang di kampus dulu, di himpunan mahasiswa ada nggak ngadain lomba. Tapi kita sendiri di FKIP Umrah itu ada grup yaitu LKTI. Nah, nanti kalau teman-teman lain udah masuk situ pasti ada sumber, tapi jangan hanya diam diri. Misalnya ada dosen, nanti kan itu izin ada Pak Hadi juga salah satunya dosen yang pembimbing di grup tersebut. Kalau Pak itu ada kasih informasi, coba direspon atau dijawab. Kalau nanti list namanya, coba list namanya. Kalau kita sampai sekarang nggak belajar, kapan lagi mau coba? Kapan lagi mau belajar gitu Kak? Terusnya tuh mencoba, jangan takut mencoba ya teman-teman. Tips dari Kak Yurista yang bisa memenangkan lomba LKTI juara 1 di tingkat nasional. Nah, sekian dari isi bisik bersama Kak Yurista Fatina tentang karya tulis ilmiah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.